Om Swastiastu. Welcome back to Ditya Channel. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ogoh-ogoh Kalerau. Ya, jadi ogoh-ogoh Kalerau sempat dibuat oleh beberapa banjar yang ada di area Denpasar. Ya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like and subscribe agar channel ini terus berkembang. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Kalerau. Ya, jadi Kalerau berdasarkan mitologi Bali itu adalah makhluk luar angkasa. Jadi makhluk luar angkasa ini hanya terbentuk dari sebuah kepala, jadi nggak punya badannya ya. Jadi diceritakan pada suatu ketika ia hendak minum air dari Tirta Amerta. Walau dia tahu sesungguhnya airnya ini hanya diperuntukkan bagi para dewa dan dewi. Nah, pada saat itu Dewi Ratih yang mengetahui hal itu memberitahukan kepada Dewa Wisnu, yang kemudian melemparkan cakranya dan memenggal kepala makhluk luar angkasa itu. Tetapi pada waktu itu, kepala itu sudah sempat minum Tirta Amerta tersebut. Nah, jadi bagian dari kepala hingga leher sudah menyentuh Tirta Amerta, sehingga kepala dan leher ini bisa hidup abadi. Nah, kepala itu kemudian hendak membalas dendam kepada Dewi Ratih dan mengejarnya ke Kayangan. Dikarenakan Dewi Ratih tahu bahwa kepala ini sudah meminum Tirta Amerta. Nah, jadi dalam cerita yang lain diceritakan bahwa di kerajaan Wisnuloka yang dipimpin oleh Dewa Wisnu. Jadi kerajaan Wisnuloka ini dihuni oleh para dewa dan bidadari, dan salah satunya itu ya Dewi Ratih atau Dewi Bulan. Nah, jadi kerajaan Wisnuloka ini sering banget mendapat ancaman dari para raksasa yang bermukim di bumi Bali Dwipa. Dan di antara para raksasa itu yang paling menakutkan adalah Kalerau. Kalerau di sini diceritakan bertubuh besar. Jadi berbeda dengan cerita yang tadi saya sampaikan ya. Jadi kalau di sini diceritakan dia bertubuh besar dan kekar. Wajahnya sangat menyeramkan dan ia pun diceritakan sangat sakti. Bahkan kesaktiannya ini melebihi kesaktian para dewa. Beberapa dewa sih, nggak semuanya ya. Jadi Kalerau ini mengancam akan menyerang kerajaan Wisnuloka karena cintanya ditolak oleh Dewi Ratih. Jadi cerita yang saya ceritakan tadi dengan cerita yang saya ceritakan sekarang memiliki gambaran yang berbeda ya. Nah, saya lanjut lagi. Jadi pada saat itu Dewa Wisnu berpikir panjang, dan karena ancaman-ancaman ini salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah membagikan Tirta Amerta atau air kehidupan kepada para dewa. Nah, Tirta Amerta itu dapat menghindarkan para dewa dari kematian, yang dimana ketika Kalerau menyerang, Dewa Wisnu bisa melindungi karena air atau Tirta Amerta tadi memberikan kekuatan pada para dewa sehingga tidak bisa mati. Nah, lalu Dewa Wisnu langsung memberikan kendi yang berisi Tirta Amerta itu kepada para dewa. Dan Dewa Wisnu berpesan pada setiap dewa cukup minum seteguk Tirta Amerta saja. Itu sudah bisa melindungi mereka dari serangan Kalerau. Ya. Jadi satu demi satu dewa pun minum Tirta Amerta dari kendi tersebut. Ya, mula-mula Dewa Iswara, kemudian Dewa Sambu, Brahma, Mahadewa, dan Sangskara. Ketika giliran pada Dewa Kuara dan Dewa Wisnu mencium bau aneh. Dewa Wisnu mencium atau merasakan sosok Dewa Kuara ini mencurigakan. Nah, kecurigaan Dewa Wisnu semakin besar setelah melihat Dewa Kuara meneguk Tirta Amerta berkali-kali. Nah, melihat kejadian tersebut, tiba-tiba aja Dewa Wisnu berteriak,
"Woi, kamu bukan Kuera, kamu adalah raksasa Kalerau." Dan akhirnya semua dewa mendengar teriakan dari Dewa Wisnu itu, dan semua dewa pun menjadi terkejut. Lalu Dewa Wisnu memanah leher Dewa Kuera palsu itu, dan perlahan-lahan Dewa Kuera berubah menjadi Kalerau. Nah, pada saat pemanahan itu, menggunakan cakranya beliau, leher Kalerau pun putus, dan kepala dan badannya itu terpisah. Nah, para dewa langsung membuang badan Kalerau ke bumi. Bangkai tubuh Kalerau yang dibuang ke bumi itu berubah menjadi kentung atau lesung, ya. Jadi kentungan atau lesung. Dan sedangkan kepala Kalerau yang terpisah dari badannya itu melayang-layang di angkasa. Nah, kepala itu belum menjadi bangkai karena sempat meminum tirta amarta. Dan air yang diminum itu cuman sampai di leher, sehingga yang masih bertahan hidup hanya kepala dan lehernya. Ya, dan itu juga yang menyebabkan kenapa Kalerau masih bisa hidup tanpa badan. Nah, jadi pada suatu ketika saat bulan purnama, kepala dari Kalerau ini berjumpa dengan Dewi Ratih. Lalu seketika aja kepalanya si Kalerau ini menghadang Dewi Ratih dan berkata, "Hei Dewi Ratih, kamu tidak akan bisa menghindar dariku lagi. Kamu tidak bisa menolak cintaku. Kini kamu menjadi milikku," kata Kalerau kepada Dewi Ratih. Nah, seketika tubuh Dewi Ratih gemetar dan karena mendengar kata-kata dari Kalerau ini. Ia tidak dapat menghindar saat kepala Kalerau itu mendekat ke tubuhnya. Nah, saat mendekat dan mencoba untuk mendekap tubuh dari Dewi Ratih, Dewi Ratih yang cantiknya itu perlahan-lahan tertelan Kalerau. Raksasa yang rakus itu mengira bahwa tubuh Dewi Ratih sudah masuk ke perutnya. Dan ternyata dugaan Kalerau ini salah, karena dia lupa bahwa dia nggak punya badan. Ya. Jadi sesaat kemudian, sedikit demi sedikit tubuh Dewi Ratih yang tadi dimakan oleh Kalerau itu muncul kembali. Nah, jadi ketika tubuh Dewi Ratih tertelan ke kepala Kalerau, bumi menjadi gelap. Nah, peristiwa tertelannya tubuh Dewi Ratih ini kala dimakan oleh Kalerau dipercaya oleh penduduk Bali Dwipa sebagai penyebab terjadinya gerhana bulan, di mana badan Dewi Ratih masuk ke dalam mulut Kalerau, setelah itu keluar kembali. Dan pada saat gerhana bulan, penduduk Bali Dwipa ini beramai-ramai memukul kentungan dan lengsung dan alat bunyi-bunyi lainnya, ya, karena dipercaya lesung dan kentungan itu adalah tubuh dari Kalerau. Nah, itu sedikit cerita singkat tentang Kalerau. Semoga ini menambah wawasan teman-teman, walaupun mungkin terlihat fiktif ya, tapi inilah sedikit tidak cerita dari Kalerau ini.